Om Swastiastu. Yang terhormat kepada tim penguji Ibu Nimade Marwati SPD STMSI selaku Ketua Penguji, Bapak Burhanuddin SSI MBiomed selaku anggota penguji dan juga dosen pembimbing utama, dan Bapak Inyoman Gede Suyase SKM MSI selaku anggota penguji. Di sini saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Identifikasi Jamur Candida albicans pada sampel urin lansia di Desa Wangaya Gede, Penebel Tabanan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Yohana Maharani Putri dengan NIM P0713401965. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang, infeksi jamur merupakan masalah yang terus meningkat pada populasi lansia. Di antaranya infeksi jamur oportunistik dengan keadaan imunokompromis dan multipatologi penyakit. Di mana pertambahan usia pada lansia cenderung diiringi dengan menurunnya kapasitas intrinsik dan kapabilitas fungsional tubuh yang berdampak terhadap sistem imun tubuh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatimah pada tahun 2017, melaporkan bahwa seluruh sampel urin wanita lansia dengan inkontinensia positif terdapat jamur Candida albicans. Menurut penelitian Savitri tahun 2020, menunjukkan bahwa hasil isolasi dan identifikasi pada sampel urin lansia didapatkan hasil yaitu positif jamur non-Candida albicans sebanyak 12,5% dan yang negatif sebanyak 87,5%. Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan informasi bahwa banyak lansia yang kurang menjaga personal hygiene-nya sehingga sangat rentan terjadi infeksi jamur dan juga beberapa lansia tidak dapat mengontrol buang air kecil. Di mana berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang identifikasi jamur Candida albicans pada sampel urin lansia di Desa Wangaya Gede, Penebel Tabanan. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat jamur Candida albicans pada sampel urin lansia di Desa Wangaya Gede, Penebel Tabanan. Tujuan penelitian. Tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jamur Candida albicans pada sampel urin lansia di Desa Wangaya Gede, Penebel Tabanan. Tujuan khusus. Yang pertama ada mendapatkan isolat jamur Candida albicans dari sampel urin lansia di Desa Wangaya Gede, Penebel Tabanan. Dan yang kedua mendeskripsikan karakteristik lansia berdasarkan kelompok umur, riwayat inkontinensia dan keputihan, berdasarkan riwayat penyakit, kebiasaan mengganti pakaian dalam dan mengonsumsi antibiotik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu kesehatan khususnya mengenai gambaran Candida albicans pada sampel urin lansia dan juga pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu mikologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau informasi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengkaji masalah yang relevan dengan penelitian ini. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana sebagai bahan masukan untuk perkembangan ilmu kesehatan khususnya pada bidang ilmu mikologi dan juga dapat menjadi bahan kajian dalam meningkatkan pengetahuan mengenai keberadaan Candida albicans pada sampel urin lansia. Dapat menjadi sumber informasi mengenai resiko infeksi Candida albicans pada lansia dan juga mengenai bahan informasi bagi lansia mengenai pentingnya menjaga personal hygiene. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana jamur Candida albicans adalah anggota flora normal selaput mukosa, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan genitalia wanita. Tetapi bila terjadi perubahan fisiologi atau penurunan sistem kekebalan tubuh, maka Candida albicans akan bersifat patogen. Timbullah infeksi yang disebut dengan candidiasis. Candidiasis merupakan infeksi jamur yang paling sering dijumpai oleh manusia, dengan etiologi utama umumnya adalah Candida albicans. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah yang pertama ada kultur urin, selanjutnya dilakukan pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan LPCB, dan selanjutnya yang terakhir itu adalah pemeriksaan germ tube. Lansia. Lansia merupakan tanda proses menua umumnya mulai tampak sejak usia 45 tahun dan akan menimbulkan permasalahan pada umur sekitar 60 tahun. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai bab 3, yaitu kerangka konsep. Bisa dilihat pada slide di mana kandidiasis berisiko ditemukan pada faktor predisposisi seperti ibu hamil, pasien diabetes mellitus, lansia, dan penderita HIV. Di mana pada lansia ini selanjutnya dilakukan identifikasi jamur Candida albicans dengan pemeriksaan laboratorium, yang hasilnya nanti akan ditemukan hasil positif yaitu apabila terdapat Candida albicans dan hasil negatif apabila tidak terdapat Candida albicans. Variabel dalam penelitian ini adalah jamur Candida albicans pada sampel urin lansia. Selanjutnya ada definisi operasional, di mana dilihat pada slide jamur Candida albicans, yaitu definisi operasionalnya. Candida albicans yang diidentifikasi dari urin lansia di Desa Wangaya Gede, Penebel Tabanan dengan pengamatan makroskopis yaitu koloni menonjol dari permukaan media halus, licin, berwarna putih, kuning-kuningan, dan memiliki bau ragi. Sedangkan dengan pengamatan mikroskopis yaitu berbentuk sel ragi lonjong, memiliki pseudohifa dan blastospora. Untuk cara pengukurannya itu dengan observasi dengan pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis. Yang kedua ada lansia, di mana lansia dengan jenis kelamin perempuan dengan usia lebih dari sama dengan 55 tahun di Desa Wangaya Gede, Penebel Tabanan.
Selanjutnya ada bab 4 metodologi penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif dengan tujuan utama untuk melihat gambaran Candida albicans pada urin lansia di Desa Wangai Gede Panebel Tabanan. Keberadaan Candida albicans dideskripsikan sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dari kondisi lansia di Desa Wangai Gede Panebel Tabanan. Alur dalam penelitian ini yaitu yang pertama pengambilan sampel urin, yang selanjutnya dilakukan penanaman pada media SDA yang diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-4 hari, pemeriksaan secara mikroskopis dengan pengamatan koloni, nanti dilihat apakah koloni tersebut tumbuh atau tidak tumbuh. Apabila tumbuh dilanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopis dengan uji gentuk. Nanti akan ditemukan hasil positif apabila ditemukan spesies jamur Candida albicans dan ditemukan hasil negatif apabila tidak ditemukannya spesies jamur Candida albicans. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, pengambilan sampel penelitian dilakukan di Desa Wangai Gede, Panebel Tabanan, dan pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Bakteriologi, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia di Desa Wangai Gede, Panebel Tabanan, dengan jumlah populasi lansia yang berjenis kelamin perempuan dengan usia lebih dari sama dengan 55 tahun sebanyak 597 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah urin lansia yang berjenis kelamin perempuan di Desa Wangai Gede, Panebel Tabanan. Unit analisanya yaitu jamur Candida albicans pada urin, dan respondennya yaitu lansia yang berjenis kelamin perempuan di Desa Wangai Gede, Panebel Tabanan. Selanjutnya, ada populasi dan sampel penelitian. Untuk kriteria sampelnya, yaitu menggunakan kriteria inklusi dari sampel penelitian ini, yaitu bersedia ikut dalam penelitian ini, dan lansia bersedia untuk menandatangani inform consent. Lansia dengan jenis kelamin perempuan, lansia dengan usia lebih dari 55 tahun, lansia bersedia memberikan sampel urin. Dan kriteria eksklusi dari sampel penelitian ini, yaitu lansia membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian, dan responden sedang tidak ingin berkemih. Selanjutnya ada jumlah dan besar sampel, di mana jumlah dan besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 sampel, dan teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Selanjutnya, ada jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari responden secara langsung dengan melakukan pemeriksaan Candida albicans pada sampel urin. Data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari referensi yang memiliki hubungan serta dapat menjadi dasar dalam penelitian ini meliputi jurnal, karya tulis ilmiah, dan e-book. Untuk teknik pengumpulan data sendiri dengan melakukan wawancara kepada responden dan juga pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada prosedur penelitian, di mana alat penelitian yang digunakan adalah pot urin steril, neraca analitik, Erlenmeyer 500 ml, spatula, gelas ukur 500 ml, gelas beker 500 ml, magnetic stirrer, autoclave, petri steril, biosafety kabinet, lampu spiritus, ball pipet, pipet ukur 10 ml, indikator pH universal, inkubator, oven, hose, kaca objek, kaca penutup, mikroskop, dan coolbox. Untuk bahan penelitiannya yang digunakan yaitu ada urin lansia, media SDA, aquades, alkohol 70%, kapas, aluminium foil, tisu, antibiotik kloramfenikol, label, NaOH 0,01 sebanyak 10 ml, HCl 0,01 N sebanyak 10 ml, dan kertas pH indikator, serta larutan LPCB. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, yang pertama dilakukan sampling urin, setelah itu disimpan dalam pot urin steril, yang dilanjutkan dengan pembuatan media SDA, selanjutnya kultur Candida albicans pada sampel urin lansia dengan media SDA, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan Candida albicans secara mikroskopis dengan larutan pewarna LPCB, dan yang terakhir adalah pemeriksaan germ tube. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisa data. Pengolahan data yaitu setelah data terkumpul, data yang dikumpulkan dari data primer dan data sekunder, maka dilakukan pengolahan data melalui tahapan editing, coding, dan tabulating. Selanjutnya analisa data. Analisa data merupakan kegiatan pengolahan data setelah data digolongkan dari pengolongan tersebut, dilakukan analisa data secara deskriptif untuk membuktikan adanya jamur Candida albicans yang didapatkan dari hasil pemeriksaan. Yang selanjutnya ada etika penelitian. Yang pertama ada informed consent atau lembar persetujuan. Dalam penelitian ini, sebelum subjek dijadikan responden oleh peneliti, maka peneliti akan mengajukan lembaran persetujuan kepada responden. Selanjutnya ada anonymity atau tanpa nama. Tahap pengumpulan data responden yang tidak disertai dengan nama tidak akan dicantumkan karena peneliti menghargai hak sebagai responden. Selanjutnya ada confidentiality atau kerahasiaan, di mana semua informasi yang diperoleh dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, sehingga hanya data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil penelitian. Dan yang terakhir ada justice atau keadilan, di mana peneliti harus adil terhadap responden dengan tidak membedakan seluruh responden yang akan mendapatkan hal yang sama selama penelitian. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Di mana yang pertama ada hasil penelitian, yaitu kondisi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Wangai Gede, Panebel Tabanan, di mana Desa Wangai Gede merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Panebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Adapun batas-batas wilayah Desa Wangai Gede meliputi di bagian utara terdapat hutan lindung, di bagian timur terdapat Desa Jatiluwih, di bagian barat merupakan Desa Sangketan, dan di bagian selatan merupakan Desa Tengkuda. Selanjutnya, hasil penelitian berdasarkan karakteristik subjek penelitian, di mana bisa dilihat pada slide, yaitu pada tabel 2, karakteristik lansia berdasarkan kelompok umur. Di mana berdasarkan tabel 2, dari 30 responden yang diteliti, sebagian besar responden berusia 55-58 tahun sebanyak 13 orang, yaitu 43,3%.
di mana umumnya infeksi ini terjadi pada usia masa subur, namun dapat juga mengakibatkan infeksi berulang pada usia lanjut atau menopause. Salah satu penyebab infeksi pada usia lanjut dikarenakan menurunnya hormon estrogen, karena salah satu fungsi dari hormon ini adalah berperan dalam pembentukan kolagen dan polisakarida pada mukosa yang dapat membantu menjaga ketebalan dan kelembapan pada vagina. Karena kadar hormon estrogen ini menurun, maka epitel vagina kehilangan elastisitasnya yang menyebabkan aliran darah berkurang serta meningkatkan pH vagina yang dapat menyebabkan flora normal berkembang biak dengan cepat sehingga pertumbuhan jamur tidak terkendali. Selanjutnya, ada tabel 3, yaitu karakteristik lansia berdasarkan riwayat inkontinensia dan keputihan. Bisa dilihat pada tabel berdasarkan tabel 3 di atas, dari 30 responden yang diteliti, menunjukkan karakteristik lansia berdasarkan riwayat inkontinensia sebanyak 3 orang, yaitu 10%, dan yang mengalami keputihan sebanyak 4 orang, sebanyak 13,3%. Di mana terjadinya kandidiasis pada usia lanjut bisa disebabkan karena terjadinya inkontinensia, seringnya buang air kecil yang tidak disadari, itulah yang menyebabkan daerah vagina menjadi lembab, gatal, berbau tidak enak, dan masalah higienis penderita, sehingga menimbulkan jamur Candida albicans di daerah vagina. Adanya jamur Candida albicans ini pada vagina dapat memunculkan terjadinya keputihan. Selanjutnya ada tabel 4, yaitu karakteristik lansia berdasarkan riwayat penyakit. Berdasarkan tabel 4 dari 30 responden yang diteliti, menunjukkan karakteristik lansia berdasarkan riwayat penyakit, yaitu diperoleh data jumlah terbanyak, yaitu hipertensi sebanyak 3 orang. Kandidiasis biasa ditemukan pada penderita dengan kondisi sistem imun yang buruk, ditambah lagi adanya riwayat penyakit yang menyertainya dapat mempermudah terjadinya invasi kandida ke dalam tubuh. Bisa dilihat pada slide, yaitu pada tabel 5, karakteristik lansia berdasarkan kebiasaan mengganti pakaian dalam. Berdasarkan tabel 5 di atas, dari 30 responden yang diteliti, didapatkan data dengan jumlah yang paling banyak, yaitu kebiasaan mengganti pakaian dalam 2 kali dalam sehari sebanyak 27 orang, yaitu 90%. Di mana perilaku higien yang kurang baik dapat mempengaruhi derajat keasaman daerah vagina. Frekuensi mengganti celana dalam kurang dari 2 kali dalam sehari dapat meningkatkan resiko kejadian kandidiasis yang lebih besar dibandingkan bila ganti celana dalam 2 kali sehari atau lebih. Pakaian dalam yang ketat atau berbahan nilon dapat menyebabkan vagina lembab sehingga menyediakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan jamur. Hal ini sesuai dengan penelitian Getas, Danuyanti, dan Widiartini pada tahun 2013 mengenai hubungan perilaku higien dan sanitasi terhadap tingkat kandidiasis dari hasil pemeriksaan urin wanita penderita diabetes mellitus di Puskesmas Narmada, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Didapatkan hasil ada hubungan yang signifikan antara perilaku higienis terhadap tingkat kandidiasis dari hasil pemeriksaan urin wanita penderita diabetes mellitus di Puskesmas Narmada, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel 6, yaitu karakteristik lansia berdasarkan mengonsumsi antibiotik. Berdasarkan tabel 6, dari 30 responden yang diteliti, didapatkan data yaitu tidak ada yang mengonsumsi antibiotik. Di mana pemberian antibiotik dengan spektrum luas, dosis tinggi, serta waktu lama dapat meningkatkan kolonisasi kandida dan mengubah sifatnya menjadi patogen. Hal itu disebabkan penggunaan antibiotik menekan pertumbuhan flora normal di daerah vagina dan mengakibatkan terjadinya kompetisi antara lactobacillus dan kandida sehingga kandida tumbuh lebih subur. Hasil identifikasi jamur Candida albicans bisa dilihat pada tabel 7, yaitu hasil kultur Candida pada media STA, di mana berdasarkan tabel 7 dari 30 sampel urin lansia yang diperoleh, hasil sebanyak 5 sampel positif Candida dengan persentase 16,7%, sedangkan yang negatif sebanyak 25 sampel dengan persentase 83,3%. Setelah dilakukan kultur pada media SDA, selanjutnya apabila hasil tersebut tumbuh, dilanjutkan dengan pemeriksaan secara mikroskopis yang dilakukan dengan pewarnaan RPCB dan menggunakan mikroskop dengan pembesaran lensa 40 kali. Dari koloni tersebut ditemukan adanya blastospora. Hasil pewarnaan ditampilkan pada gambar 8 di bawah ini. Selanjutnya ada tabel 8, yaitu hasil uji gemtuk, di mana berdasarkan tabel 8 di bawah ini, diperoleh hasil identifikasi dengan uji gemtuk sebanyak 5 sampel positif Candida, didapatkan hasil positif uji gemtuk sebanyak 2 orang dengan presentasi 40%, dan hasil negatif sebanyak 3 orang dengan presentase 60%. Hasil identifikasi jamur Candida albicans pada urin lansia di Desa Wangaya Gede Penebel Tabanan dapat dilihat pada tabel 9, di mana berdasarkan tabel 9 di atas diperoleh hasil identifikasi jamur Candida albicans dari 30 sampel urin lansia di Desa Wangaya Gede Penebel Tabanan. Terdapat hasil jamur Candida albicans dengan jumlah 2 sampel 6,7%, hasil jamur Candida non albicans dengan jumlah 3 sampel 10%, dan hasil identifikasi jamur Candida albicans yang tidak tumbuh koloni Candida dengan jumlah sampel 25 dengan persentase 83,3%. Selanjutnya ada pembahasan di mana hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri pada tahun 2020 yang menunjukkan identifikasi dari sampel urin lansia didapatkan hasil yaitu positif jamur Candida non albicans sebanyak 12,5% dan negatif 87,5%. Menurut penelitian Karisma tahun 2019 menunjukkan hasil identifikasi jamur Candida albicans pada sampel urin wanita menopause yaitu hasil positif jamur Candida albicans sebanyak 5 sampel yaitu 15%, Candida non albicans sebanyak 2 sampel 6%, dan tidak ada jamur Candida albicans sebanyak 26 sampel. Menurut Fatimah, tahun 2017, melaporkan bahwa seluruh sampel urin wanita lansia dengan inkontinensia positif terdapat jamur Candida albicans. Sedangkan, menurut penelitian Ulansari tahun 2018, pemeriksaan Candida albicans sebanyak 30 sampel urin ibu hamil di RSUD Mangusade, Kabupaten Badung, didapatkan hasil isolasi dan identifikasi jamur Candida albicans ditemukan sebanyak 6 sampel yaitu 20%, Candida non albicans sebanyak 4 sampel yaitu 13%, dan negatif sebanyak 20 sampel 67%. Dan yang terakhir ada bab 6 yaitu simpulan dan saran.
Yang pertama ada simpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai identifikasi jamur Candida albicans pada sampel urin lansia di Desa Wangaya Gede Penebel Tabanan dapat disimpulkan sebagai berikut. Karakteristik lansia di Desa Wangaya Gede Penebel Tabanan berdasarkan kelompok umur yang paling banyak yaitu pada kelompok umur 55 sampai 58 tahun sebanyak 13 orang, 13,3%, berdasarkan riwayat inkontinensia sebanyak 3 orang, yaitu 10%, berdasarkan riwayat keputihan sebanyak 4 orang, 13,3%, berdasarkan riwayat penyakit yang terbanyak yaitu hipertensi sebanyak 3 orang, yaitu 10%, dan berdasarkan kebiasaan mengganti pakaian dalam, sebagian besar lansia mengganti pakaian dalam 2 kali dalam sehari sebanyak 27 orang, yaitu 90%, dan tidak ada lansia yang mengonsumsi antibiotik. Hasil identifikasi jamur Candida albicans dari sampel urin lansia di Desa Wangaya Gede Penebel Tabanan didapatkan hasil yaitu positif jamur Candida albicans sebanyak 2 sampel, 6,7%, Candida non albicans sebanyak 3 sampel, 10%, dan yang negatif sebanyak 25 sampel, yaitu 87,5%. Selanjutnya ada saran. Bagi instansi dapat melakukan pelayanan kesehatan dan sosialisasi di lingkungan masyarakat terkait pemeriksaan Candida albicans, khususnya pada lansia dan juga mengenai bahaya infeksi jamur pada alat genitalia, khususnya seperti kandidiasis. Bagi lansia untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan juga menjaga kebersihan pribadi, terutama organ reproduksi. Dan bagi peneliti selanjutnya agar mengidentifikasi jamur Candida albicans pada sampel urin menggunakan jumlah sampel dan responden yang lebih banyak serta dapat menggunakan teknik berbasis molekuler yaitu PCR. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.